Baik anak-anak, sebelum kita mempelajari materi pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa sebelum belajar. Mari kita baca bersama-sama doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga semuanya selalu dalam kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kali ini kita akan belajar tentang iman kepada qada dan qadar. Sebelumnya kita akan mengulang dan mengenal kembali rukun iman. Ada berapa rukun iman anak-anak? Ya, rukun iman jumlahnya ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada rasul-rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar Allah. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah 1. Peserta didik mampu menjelaskan makna iman kepada qada dan qadar dan arti qada dan qadar. 2. Menjelaskan contoh qada dan qadar. 3. Mengetahui hikmah beriman kepada qada dan qadar Allah. Yang keempat, mengetahui macam-macam dan contoh takdir. Pernahkah anak-anak bertanya, mengapa saya dilahirkan di Indonesia? Mengapa saya tidak dilahirkan di Korea ataupun di Jepang? Pernahkah anak-anak juga bertanya, mengapa saya lahir dari seorang ibu yang bernama ini dan ayah saya yang bernama itu? Mengapa saya tidak lahir dari seorang presiden ataupun seorang bupati? Nah, itulah anak-anak, semua itu adalah qada dari Allah. Qada adalah ketetapan dari Allah yang harus kita jalani. Qada secara bahasa artinya hukum, ketetapan, kehendak, pemberitahuan, dan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Menurut istilah, qada artinya ketetapan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali sesuai dengan kehendaknya. Qadar secara bahasa artinya kepastian, peraturan, ukuran. Sedangkan menurut istilah, qadar merupakan perwujudan dari qada yang telah terjadi pada makhluknya dalam kadar tertentu sesuai dengan kehendaknya. Qadar sering disebut dengan istilah takdir. Iman kepada qada dan qadar yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa semua yang terjadi pada makhluk ini atas kehendak, ketentuan, dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Qada dan qadar memiliki hubungan yang tidak dapat terpisahkan. Qada diibaratkan rencana dan qadar sebagai perwujudan atau kenyataan yang terjadi. Contoh qadar adalah diantaranya 1. Batasan umur manusia. Kita tidak ada yang tahu sampai kapan kita hidup, sampai seberapa umur kita. Nah, itulah qada dari Allah. Yang kedua, matahari terbit dari timur, terbenam di barat. Dan yang ketiga adalah jenis kelamin manusia. Contoh qadar yaitu 1. Kepandaian. Jika kita ingin menjadi juara kelas, harus belajar dengan sungguh-sungguh. 2. Kesuksesan. Jika ingin sukses, harus berusaha dengan tekun. 3. Jika ingin menjadi penghafal Al-Quran, harus rajin menghafalkannya dengan serius. Qadar sering disebut dengan takdir. Takdir dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu takdir mubrom dan yang kedua adalah takdir mu'alaq.
Takdir mubrom yaitu ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang pasti terjadi sesuai dengan yang tertulis di Lauhul Mahfuz dan tidak bisa dirubah lagi. Takdir mu'alaq adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang masih bisa diubah dengan usaha dan doa manusia. Contoh takdir mubrom dan takdir mu'alaq. 1. Contoh takdir mubrom. Yang pertama, jenis kelamin. Jenis kelamin tidak bisa diubah lagi karena semua sudah ditentukan oleh Allah. Yang kedua, orang tua. Yang ketiga, kematian. Kita tidak bisa memungkiri kematian akan terjadi pada kita kapanpun dan dimanapun. Yang keempat adalah jodoh. Contoh takdir mu'alaq. Yang pertama, orang yang bodoh bisa pandai jika mau belajar dan berdoa. Yang kedua, seseorang tidak akan mendapat rezeki jika dia tidak mau berusaha mendapatkannya. 3. Seseorang akan menjadi sukses jika mau berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikap terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sebagai manusia, kita harus berikhtiar atau berusaha dengan maksimal agar kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Yang kedua, tak lupa kita harus berdoa, memohon kepada Allah agar Allah mengabulkan apa yang kita inginkan. Yang ketiga, setelah kita berusaha dan berdoa, kita bertawakal atau menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, bersyukur. Sebagai orang Islam, kita harus bersyukur dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima adalah sabar. Sabar ketika mendapatkan ujian dari Allah dan jika takdir kita kurang baik. Hikmah beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, menumbuhkan kesadaran dan keyakinan bahwa semua keputusan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menumbuhkan sikap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, meningkatkan kesabaran dalam menghadapi berbagai cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mendorong manusia agar lebih giat berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan takdir yang terbaik. Yang kelima, tidak mudah putus asa. Nah, anak-anak soleh-solehah, demikian pembahasan materi tentang qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kekurangan, Penatin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.